Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Kewirausahaan kelas 5A PGSD yang beranggotakan 1. Rizka Putri, 2. Siti Robiah Al-Adawiyah, 3. Dima Arealia, 4. Dinar Anugrah Rahayu, dan 5. Deva Putri Alisa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil produk usaha kami, yaitu Crunchy Brown Brownies Crispy. Saya akan menjelaskan slide pertama, yaitu kondisi kekinian. Brownies Crispy merupakan kudapan atau camilan dari olahan coklat khas Kota Madiun, Jawa Timur, yang di-oven dengan topping bermacam-macam dan bahan lainnya. Dinamakan Crunchy Brown, yang juga berarti brownies renyah, karena cara membuat brownies ini dikeringkan menggunakan oven, dan ketika dimakan akan terasa renyah dan crispy. Setelah adonan brownies di oven, lalu pada saat dikeluarkan dari oven langsung diiris kotak-kotak dan ditunggu selama 5-10 menit sehingga brownies dingin dan mengeras. Selain di Kota Madiun, saat ini popularitas resep camilan brownies crispy dengan bahan dasar coklat ini juga mulai disukai di daerah-daerah lain di sekitar kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kemudian dalam analisis produk terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Saya akan menjelaskan faktor internal. A. Strength atau kekuatan. Dalam kekuatan produk terdapat keunggulan serta kreativitas. 1. Keunggulan produk. Kami menawarkan suatu produk makanan yang sehat dengan harga yang ekonomis dan memiliki varian topping yang berbeda dari brownies crispy. Kemasan bentuk yang menarik dan dapat digunakan kembali oleh para konsumen. Selain itu, brownies ini memiliki rasa yang lezat dengan tanpa bahan pengawet ataupun pewarna makanan yang dapat membahayakan konsumen. 2. Kreativitas. Kami menawarkan kreativitas baru, yakni mengolah brownies menjadi variasi, yaitu crispy dan renyah, dan memiliki banyak topping yang kekinian, sehingga brownies crispy ini dapat menarik perhatian para konsumen. Bahan baku yang kami gunakan juga berkualitas, jadi sudah terjamin mutunya dan tersedia atau banyak dijumpai dengan harga yang terjangkau. Kemudian B. Weakness atau kelemahan. 1. Belum memiliki cukup pengalaman. 2. Produk tidak tahan lama. 3. Kurangnya sumber daya manusia. Dan 4. Harga bahan baku yang tidak stabil. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama, opportunities atau peluang, yaitu banyaknya konsumen atau masyarakat yang menggemari berbagai macam variasi snack dan jajanan. Karena jajanan praktis dibawa kemana-mana. Dengan brownies crispy ini akan menambah variasi jajanan atau snack dan menawarkan cita rasa yang baru bagi masyarakat pada umumnya. Yang kedua, threats atau ancaman, yaitu salah satu bentuk ancamannya yang dikhawatirkan biasa terjadi itu adalah keacuhan konsumen. Terkadang masyarakat itu kurang tertarik terhadap makanan yang terbuat dari bahan alami yang di dalamnya itu tanpa bahan pengawet. Dan gaya konsumsi masyarakat saat ini dikuasai oleh makanan-makanan modern yang siap saji dan dari bahan-bahan impor. Kemudian perencanaan bisnis, sasaran dan target pasar. Sasaran kami adalah seluruh masyarakat dari segala usia, terutama bagi anak muda. Untuk itu kami memulai promosi dari daerah sekitar tempat tinggal kami, serta melakukan promosi dari rekan mahasiswa di kampus, kemudian juga instansi-instansi terdekat, karena kami menganggap promosi akan lebih efektif jika terjadi dalam suatu kelompok. Kemudian kami juga mempunyai rumah produksi yang siap didatangi kapan saja dan siap melayani pemesanan. Dan untuk itu kami juga menggalakkan promosi di berbagai media sosial seperti WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, blog, dan lain sebagainya. Hal ini kami maksudkan untuk memberi kemudahan bagi konsumen dalam pemesanan dan pembelian dari produk kami.
Kemudian studi kelayakan. Yang pertama, lokasi. Jadi pembuatan brownies crispy ini dilakukan di rumah saya di Jalan Durian nomor 37, Kecamatan Taman Kota Madiun, dan lokasi ini cukup strategis karena dekat dengan lapangan Gulun. Selain itu, lokasi ini juga dekat dengan berbagai macam instansi serta pembeli juga bisa memesan langsung. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana. Selain menggunakan rumah produksi, kami juga memanfaatkan berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Semua sarana ini dilengkapi dengan prosedur atau tata cara dalam membuat brownies crispy. Kemudian yang ketiga, sumber daya manusia. Jadi untuk usaha awal, sumber daya manusia ini terdiri dari 5 orang yang bertanggung jawab sebagai manajer, kemudian bendahara, penanggung jawab, dan bagian pemasaran. Jadi setiap sumber daya manusia yang kami miliki ini memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, sehingga diharapkan dapat menjaga kualitas produk dengan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dan mampu bersaing di pasaran. Baik, yang selanjutnya adalah rencana manajemen. Pengembangan produk brownies yang dikeringkan dengan cara pemanggangan atau oven ini akan menghasilkan rasa yang renyah dan crispy yang nantinya akan menambah cita rasa baru untuk produk olahan di dunia kuliner. Dengan adanya brownies crispy ini diharapkan akan menambah variasi olahan makanan baru. Kemudian yang kedua adalah pengembangan wilayah pemasaran. Area pemasaran utama adalah di sekitar daerah Madiun dan juga membuka stand promosi di daerah Sunday Market. Promosi dilakukan melalui kelompok-kelompok kecil sampai kelompok-kelompok yang lebih luas. Kami juga akan memasarkan di lingkungan tempat tinggal, dititipkan di warung, di kafe, serta sosial media yang lainnya. Untuk lebih menunjang proses pemasaran produk ini, maka media yang dipilih untuk mempromosikan hasil olahan atau produk dari kelompok kami yaitu lewat media sosial. Contohnya seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan promosi. Promosi sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Kami melakukan promosi produk kami pada tahap awal melalui mulut ke mulut dan menitipkan pada warung-warung dan kafe. Selanjutnya dilakukan juga promosi melalui media sosial yang kini marak di dunia maya seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian untuk strategi pemasaran, kelompok kami melakukan strategi pemasaran yang pertama, promosi produk. Promosi produk bisa dilakukan secara manual melalui mulut ke mulut dan dengan menggunakan sarana media sosial yang misalnya Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memberikan harga yang ekonomis pada setiap produk. Harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas brownies crispy yang kami jual. Kemudian yang ketiga adalah memberikan potongan harga 10% pada pembelian grosir. Pembelian grosir minimal 10 piece brownies crispy. Kemudian untuk yang keempat yaitu memberikan promo pembelian dan giveaway. Promo dan giveaway ini berlaku setiap event khusus yang diadakan oleh produsen brownies crispy. Kemudian yang kelima yaitu mengenali kondisi pasar. Hal ini sangat diperlukan karena membutuhkan konsumen atas brownies crispy yang terkadang tidak stabil. Kemudian yang keenam, memilih lokasi promosi itu yang strategis. Memilih lokasi yang ramai pengunjung, mudah dilihat dan mudah dikenal lokasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi penetapan harga. Harga menunjukkan level dari suatu produk, juga menjadi acuan tentang bagaimana produk itu seharusnya bila dilihat dari harganya.
Harga yang kami tawarkan di sini kami sesuaikan dengan sarana kami, yaitu para anak muda. Harga kami sesuaikan dengan bahan dan berbagai variabel lain. Kami akan mengutamakan kualitas makanan dan tidak hanya terfokus mengambil keuntungan semata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rencana pengembangan produksi. Yang pertama adalah rencana jangka pendek. Karena kita baru memulai usaha ini, maka dalam produksi kami memproduksikan dengan membuat stok sebanyak 100 bungkus per hari dan dapat dipesan melalui via online dengan menggunakan WhatsApp, Instagram, atau media sosial lainnya. Kita membuat sesuai dengan pesanan untuk menjaga kualitas dan produksi kami. Yang kedua yaitu rencana jangka sedang. Pada tahap ini kami ingin mengembangkan olahan brownies crispy ini menjadi berbagai macam topping. Misal topping keju, almond, dan sebagainya. Dan juga kami memproduksikan akan diproduksi di pasar-pasar seperti di bazar-bazar yang diadakan di Sunday Market. Yang selanjutnya yaitu rencana jangka panjang. Untuk prospek jauh ke depannya, jika usaha ini mengalami kesuksesan dan terus ada perkembangan, kami ingin membuka cabang-cabang di daerah lain dan juga mendirikan suatu outlet yang di dalamnya mempunyai menu sebagai macam-macam olahan yang bertemakan brownies dengan membuat ciri khas tersendiri agar konsumen tidak bosan dengan olahan brownies. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan dan pembiayaan produk. Yaitu jadwal kegiatan. Kegiatan akan diadakan selama 3 bulan, yaitu bulan pertama, minggu pertama yaitu persiapan bahan dan peralatan. Bulan pertama, minggu kedua, 3 dan 4 yaitu uji coba pembuatan. Sedangkan bulan kedua yaitu minggu pertama sampai minggu keempat yaitu promosi dan pemasaran. Bulan ketiga yaitu minggu pertama dan kedua yaitu laporan kegiatan usaha. Sedangkan minggu ketiga dan keempat yaitu evaluasi. Selanjutnya yaitu pembiayaan produk. Biaya tetap. Yang pertama adalah gaji pegawai. Totalnya yaitu 250.000. Yang kedua adalah transportasi, jumlahnya 200.000. Jadi jumlah biaya tetap yaitu 270.000 rupiah. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel dalam 1 kali produksi. Berikut adalah tabel biaya variabel dalam 1 kali produksi. Jadi jumlah biaya variabel dalam 1 kali produksi yaitu 520.500. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis biaya. TVC atau biaya variabel total sebesar 520.500 dan TFC biaya tetap total sebesar 270.000. Mencari biaya total atau TC. Mencari biaya total yaitu TVC ditambah dengan TFC sama dengan 520.500 ditambah dengan 270.000 sama dengan 790.500. Jadi biaya totalnya sebesar 790.500. Harga jual. Harga jual rata-rata sama dengan biaya total dibagi jumlah produksi. Biaya totalnya 790.500 dibagi dengan 100 sama dengan 7.905. Kita bulatkan jadi 8.000. Jadi harga jual per unit rata-rata sebesar 8.000. Jadi harga jual bersih per piece kita sebesar 12.000.
Keuntungan rata-rata. Untuk mencari keuntungan rata-rata sama dengan P dikali H. 12.000 dikali dengan 100 sama dengan 1.200.000. Mencari keuntungan sama dengan TR dikurangi dengan TC. 1.200.000 dikurangi dengan 790.500 sama dengan 409.500. Perhitungan BEP. BEP sama dengan total biaya dibagi dengan harga jual rata-rata sama dengan 790.500 dibagi dengan 12.000 sama dengan 65,8. Kita bulatkan jadi 66 pits. Jadi sisa hasil produksi adalah 34 pits. Metode pembuatan. Alat-alat yang kita gunakan antara lain pisau, standing pouch, loyang, sendok, oven listrik, solet, kertas roti, dan mangkuk. Bahan yang kita gunakan antara lain telur, coklat batang, tepung terigu, gula bubuk, margarin, vanili, dan keju. Cara pembuatan. Langkah pertama, kocok telur dan gula pasir sampai berwarna pucat. Langkah yang kedua, cairkan coklat batang dan margarin, lalu campurkan ke kocokan telur tadi. Langkah yang ketiga, tambahkan tepung terigu dan vanili, lalu aduk. Langkah yang keempat, siapkan panggangan atau loyang, gunakan alas kertas roti. Langkah yang kelima, tuangkan adonan sedikit demi sedikit di atas loyang yang sudah dialasi kertas roti, kemudian ratakan sampai tipis. Langkah yang keenam, tambahkan topping parutan keju di atasnya dan tekan-tekan agar keju menempel. Langkah yang ketujuh, masukkan ke oven dengan suhu 250 derajat, atur timer selama 20 menit. Langkah yang ke-8, setelah keju kelihatan kecoklatan, angkat brownies lalu iris kotak-kotak menggunakan pisau selagi panas. Langkah yang ke-9, biarkan 5-10 menit sampai brownies dingin dan mengeras. Langkah yang ke-10, lepas satu persatu brownies dari kertas roti. Langkah yang ke-11, brownies crispy siap dihidangkan. Dan yang terakhir, masukkan ke dalam standing pouch dan siap dijual belikan. Kesimpulan, usaha brownies crispy atau crunchy brown ini sangat menjanjikan karena keuntungan yang didapat cukup besar. Kami menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang murah tapi dengan produk yang tidak murahan. Dengan kata lain, kualitas produk selalu dijaga dan dijamin kesehatannya. Dengan usaha ini diharapkan meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan. Usaha ini dapat memberdayakan kami sebagai pengusaha demi meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi beban orang tua dalam membiayai kuliah kami. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Di sini ada margarin yang telah dicairkan, telur, vanili, coklat batang, gula halus, keju, dan tepung terigu. Untuk langkah-langkahnya, kita cairkan coklat batang, lalu kita campurkan tepung dan juga kita masukkan vanili. Setelah itu kita ratakan ke dalam kertas roti yang dialasi dengan loyang. Kita taburi parutan keju, lalu kita masukkan ke dalam oven. Setelah jadi, kita masukkan ke dalam standing pouch, lalu siap dijual belikan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.